Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Oke, mari saya rindui mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memberikan penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah di tempat ini. Hanya Kau tempatku berdiri.
Bapa yang selalu menemani kami, yang selalu pelihara kami. Kami bersyukur untuk anak-anak yang sehat. Kami bersyukur untuk istri dan suami yang saling mengasihi dalam keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur untuk papa, mama yang boleh menjadi teladan bagi hidup kami Tuhan. Karena Engkau ada dalam keluarga kami, Engkau ada dalam komunitas kami. Kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah pada siang hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan tempat ini. Ya, haleluya. Bahwasanya Tuhan Yesus baik. Dia adalah Allah yang setia. Ya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Segala puji
Tuhan. Berapa banyak bersuka cita siang hari ini? Saya rindu tangan-tangan terangkat. Kita mau sukakan. Kita katakan sambil tos kanan kiri saudara. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Saya belum dengar. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ada kemenangan. Siang hari ini ada sorak-sorai bagi Allah kita. Yang dahsyat. Hosana bagi Tuhan kita. Saat ini kita mau bergoyang bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Katakan hari ini, hey, hari-hari telah ku lalui. Mana suaramu? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tanganku.
Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. amin. Saudara, mungkin bingung ya, ini lagu mana, bahasa mana. Ada yang ada dari Indonesia Timur, dari Papua. Kita satu dalam Tuhan, amin. Saya rindu kita bergandeng tangan semua. Katakan Yesus cinta kamu semuanya, amin. Haleluya. Sama-sama. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, amin. Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau Yesus sayangku, Yesus cintaku, Semangat ya. Yesus sayangku. amin. Lebih lagi, tunjukkan lagimu. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma Bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku, haleluya. Soraku sana, hey, hey, hey. haleluya. Glory bagimu, haleluya. Hey, hey, hey. Soraku sana, Semuanya diberkati Tuhan. Lebih katakan lagi, haleluya. Hey, oh. Haleluya. Hey, hey, hey. Soraku sana, haleluya. Glory bagimu, diberkati, haleluya. Soraku sana, terpujilah namamu, terpujilah namamu, amin. Yang terakhir katakan lebih semangat, terpujilah namamu. Sorakan haleluya bagi nama Tuhan. Haleluya. Diberkatilah setiap hati yang memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami persilakan untuk kita duduk kembali. Seberapa banyak yang rindu akan hadiratnya siang hari ini. Mari kita mau tanggalkan segala apapun yang ada di kehidupan kita. Kita mau fokus siang hari ini. Kita berikan hati kita pagi hari ini untuk Dia. Kita mau datang. Yesus, Bapa, saat ini kami rindu. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, ada kesatuan hati di tempat ini Tuhan. Itulah tempat keidiaman-Mu yang paling indah Tuhan. Kami nyatakan, kami berdoa Tuhan, setiap kami, jadikan kami Tuhan sehati, sepikir Tuhan. Biarlah rencana-Mu ada di setiap kehidupan kami. Inilah penyembahan kami. Kami bawa siang hari ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. dunia lihat Kau Dalam kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu,
Jadikan kami sehati sepingin yang genggam pujani untuk menyatakan nama-Mu. Saudara kita bangkit berdiri, kita berikan penghormatan, kita angkat pujian sambil kita akan berdiri.
hadiratnya. Jangan puas engkau hanya di pinggir, tapi kejar, mari masuk di ruang Maha Kudusnya. Minta Tuhan, minta Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan. Yes. Hampiri taktanya siang hari ini. Dia rindu hubunganmu saat ini. Dia rindu engkau berkomunikasi siang hari ini. Hadiratnya itulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Shanamayana. Mari katakan pujian ini.
Kami berjanji memberikan semua kemuliaan bagi-Mu. Kami memberi semua yang terbaik dari diri kami. Sebab Engkau layak. Sebab kami mencintai-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka seluruh diri kami untuk diperbaiki, dikoreksi, dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati. Dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali dan thank you buat worship team. Seperti kita sudah dalam perjalanan mendekati surga. Mungkin kita harus menyanyikan lagu itu nanti ya. Samo bilang Yesus sayang kau ya. Ada banyak sukacita di sini. Saudara bersukacita? Amin. Wah, saudara jangan lewatkan itu ya. Kita bisa bersukacita di hadirat Tuhan, itu energi kita jadi semakin bertambah ya. Masih dalam tema Better Together. Nah, saudara-saudara, ini sesi yang kedua dan saya mengadaptasikan khotbah dalam bulan ini. Saya mengambil dari bukunya Pendeta Obaja Tanto, yaitu Prinsip 12 tentang kelompok sel. Jadi saya mengambil materi dari situ kemudian menyampaikan dalam konteks kita sehingga kita semua semakin hari semakin diberkati Tuhan ya. Judulnya adalah hari gini nggak komsel apa kata surga. Pernah mendengar iklan ini? Ini iklannya dari kantornya Bu Retno ya. Hari ini nggak bayar pajak, apa kata dunia. Nah, tapi di sini nggak apa kata dunia, apa kata surga. Ya, kita mainnya sudah nggak di bawah ya, kita mainannya udah di atas ya. Sudah nggak lagi apa kata orang kepada saya, tapi apa kata Tuhan terhadap saya ya. Mainan kita sudah di area itu ya. Kita nggak main di area bawah ya, di supranatural. Ya, kita baca beberapa ayat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 sama-sama 1 2 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Cuma sebelah sini yang baca lagi sama-sama 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Amin, amin. Ya, oke. Mengapa kita harus komsel? Ya. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, hari gini enggak komsel tuh apa kata surga ya. Jadi apa yang surga katakan tentang komsel? Nah, saudara, di dalam catatan yang kita sudah baca bahwa gereja mula-mula itu bertumbuh dengan cara dua. Mereka ada dua ibadah, yang satu ibadah di bait Allah, yang satu ibadah di dalam komunitas atau komsel ya. Dalam tahun ini rencana target gereja adalah semua orang wajib ada di komunitas sel. Bukan karena gereja kurang kerjaan, tetapi karena kami sangat mengasihi saudara dan bermaksud untuk memaksimalkan penggembalaan, take care untuk semua jemaat, memastikan bahwa semua jemaat dalam keadaan terpelihara tubuh roh dan jiwanya. Amin.
Ya, jadi sudah bukan rahasia tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mari kita belajar prinsip-prinsipnya. Saya mengatakan kalau saudara tidak bisa membagi satu roti dengan orang lain, bahkan engkau punya 5.000 roti tidak bersedia berbagi. Dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau tidak belajar dari satu roti dan bagikan dengan teman saudara, juga ketika engkau punya 5.000 tidak mungkin engkau berbagi. Karena kalau sudah punya banyak makin eman-eman. Leres ya? Oke, amin. Karena itu menyangkut hati saudara. Jadi di sini tujuan kita Komsel adalah di antaranya kita saling berbagi, bagi pengalaman, bagi doa, bagi perhatian, bagi waktu, bagi roti, nenggak roti nasi kucing, nenggak ya martabak, dan itu secara bergilir. Katakan bergilir. Enggak itu toh. Tetapi hati kita dengan benar, kalau kita tidak belajar dari yang sedikit, gak mungkin punya banyak mau berbagi. Selain dari dan cara kita untuk multiplikasi adalah mulai belajar berbagi dari yang sedikit. Oke? Amin? Amin? Ya, jadi dari sejak gereja ini ada, saya tidak pernah mengajarkan bahwa misalkan kita nengok orang sakit, lalu itu jangan, dia gak usah urunan, kasihan dia terlalu susah. Jangan. Kita menutup kesempatan dia belajar untuk berinvestasi dan menerima multiplikasi. Amin ya. Halo? Ya. Jangan dia terlalu miskin. Enggak. Kalau kita tidak belajar selama-lamanya kita tidak akan pernah ada apa-apa. Jadi secara bergilir. Ya, oke. Yang kedua, Komsel adalah cara efektif untuk jemaat dapat digembalakan secara baik. Saudara, secara logika saya tidak mungkin take care 1.350 orang pada saat yang sama. Nonsense, nggak bisa saudara. Kalau misalkan sudah di cabang-cabang, saya sudah nggak tahu nama mereka. Tidak mungkin saudara punya anak 7 aja, kadang-kadang saudara lahirnya kapan ya? Aku lihat tanggalan dulu ya. Tidak mudah saudara. Tapi kalau kita ada di Komsel, pemimpin-pemimpin Komsel itu menjalankan fungsi penggembalaan. Amin. Untuk take care, untuk apa? Untuk tahu keadaan Bapak Ibu. Apakah semua baik-baik, apakah engkau sakit. Jangan-jangan hari itu engkau gak bisa makan ya. Sehingga engkau bisa dapat bagian roti. Tapi kalau tidak bergabung, saudara, menghilang 1 tahun, mesti nggak ada yang tahu. Benar, kita nggak akan tahu. Kita yang maha tahu itu hanya Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kurangnya pekerjaan, bukan untuk menyibukkan dan mengganggu saudara, tetapi karena kami mencintai jemaat Tuhan, ingin merawat jemaat Tuhan, ingin ikut dalam kesulitan saudara, dalam penderitaan saudara, dalam sakit saudara, minimal saudara dapat bagian doa orang banyak. Amin. Atau keluarga ada masalah. Nah, itu fungsi penggembalaan. Kenapa Yesus itu menggambarkan orang percaya itu sebagai domba bukan kambing? Karena kalau saudara melihat postur tubuh domba. Domba ini adalah jenis hewan yang jinak. Jadi dia mudah digeret dan dibawa kemana-mana. Dia juga adalah hewan yang penurut. Saking nurutnya dibawa kemana-mana itu bisa keliru. Dan domba ini memiliki sistem navigasi yang buruk. Jadi kalau dia sudah mencar, dia balik ke jalannya lagi sudah nggak ada. Nggak tahu. Dan kalau sudah lihat posturnya dan bulunya yang tebal, kalau dia tersangkut di semak-semak yang ada durinya, dia akan terbalik. Dan sulit untuk mengembalikan posisinya dan melepaskan diri ketika dia sudah tersangkut di
semak-semak. Jadi gereja menjalankan fungsi penggembalaan yang pertama adalah memberi makan. Ini saya sedang memberi makan rohani saudara. Dan nanti waktu di komsel saudara juga kemudian bisa feedback, bisa saya sedang berpikir sekali-sekali saya khotbah kemudian ada waktu kami kasih kesempatan untuk feedback. Saudara bisa bertanya. Boleh ya sekali waktu kita setting ibadah kita tidak harus formal seperti biasa. Sekali waktu firman Tuhan disampaikan dan saudara bisa bertanya ya. Kita bisa interaksi ya, karena tujuan kita adalah bukan saudara mendengar khotbah yang bagus, tapi kita semua menjadi pelaku firman Tuhan yang bagus. Amin ya. Amin. Harus bersemangat ya. Memberi makan firman, bahkan yang itu tadi juga makanan jasmani itu tadi. Roti kita bisa saling berbagi karena kumpul-kumpul dan makan itu budaya Alkitabiah ya. Oke, amin. Nah saudara, mencari yang hilang. Jadi pemimpin kelompok sel kalau lihat anggotanya nggak hadir 1 kali 2 kali harus dicari ya. Harus ditelusuri di mana. Kemana perginya ya. Untuk membalut merawat yang luka. Nah ini dia. Saudara beberapa waktu yang lalu ada yang bilang ke saya, Ibu kok ibu khotbahnya nggak nyinggung Bapak RD. Tahu Bapak RD ya, bukan Robert Daniel, bukan ya. Ya, pada waktu sedang terjadi kekacauan di Efesus bagian Indonesia Barat, Bapak RD dan istrinya bercerai. Lalu kemudian tiba-tiba muncul lagi Mbak Inaroh. Ya, jadi itu ramai sekali, tiba-tiba disalib sama broken strings. Tahu ya broken strings ya. Nah, itu juga dan saudara tahu bahwa masalah-masalah yang seperti broken strings dan sekarang lagi saudara yang paling akhir bilang sebelahnya kamu jangan lupa update. Kamu hidup di dunia yang maju saat ini kok nggak pernah ngerti apa-apa. Ya, saudara masih bilang Bu Sarah ngomong apa ya? Kasihan sekali ya. Saudara hidup di dunia yang maju kayak gini masa nggak tahu ya? Apa yang terjadi adalah Epstein Files. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh asisten Epstein? Dia akan keluar setiap hari mengendarai mobilnya dan pergi ke tempat-tempat di mana ada gadis-gadis muda dan bisa disawang gadis-gadis itu siap untuk diajak. Itu bisa kelihatan loh saudara ya. Jadi bagi gadis-gadis muda hati-hati. Biasanya umumnya yang berasal dari yang broken family. Yang luka, yang hancur, yang berantakan. Itu benar-benar dan akhirnya saudara ketika Departemen Kehakiman ya. Amerika Serikat membuka filenya, dia udah meninggal 2019. Tapi masih ada kontroversi, jangan-jangan dia nggak benar-benar mati. Katanya dia bunuh diri saudara ya, bundir ya. Tapi rasanya nggak masuk akal juga kalau orang itu bundir. Alasannya apa? Dia hanya dihukum sekitar 13 bulan atau lebih. 1 tahun berapa bulan gitu. Nah, tapi saudara ketika filenya sekarang kasusnya dibuka lagi. Itu ada 3 juta file. Isinya email, isinya foto, isinya video-video. Dan kalau saudara lihatin, saya cuma nangkep penggalan-penggalannya dan itu ngeri saudara. Jeffrey Epstein dikenal sebagai orang yang melakukan kejahatan perdagangan manusia. Manusia-manusia yang diperdagangkan itu adalah gadis-gadis belia. Saya melihat banyak gadis belia di sini. Saya mau ngomong kepada kalian semua. Seperti saya ngomong kepada anak perempuan saya. Saya bilangin hati-hati. Tidak boleh membangun hubungan dengan orang yang tidak dikenal. Atau yang dikenal di sosmed. Setuju bilang amin. Jangan. Kalian itu makan 3 kali udah cukup toh. Kalau kurang lapor Bu Sarah. Amin. Halo. Jangan, ini sangat berbahaya saudara.
Yang namanya perdagangan manusia yang didagangkan adalah gadis-gadis belia dari 14 tahun sampai 20-21 tahun. Yang agak tua apalagi seukuran saya nggak payu belas. Payu belas. Dan dia selain kejahatannya perdagangan manusia, dia seorang pedofile, dia adalah juga seorang kanibal, makan daging manusia. Kalau saya nggak ngomong, saudara pasti lihat di sosmed, di platform apa aja, saudara. Dan saudara, kita seperti kembali di dunia ketika orang-orang Israel jatuh di dalam dosa. Dan mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api. Dan itu terjadi, saudara, bahwa dengan para elit global. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang besar, pemimpin negara. Mereka adalah pangeran dari kerajaan. Mereka adalah pemimpin politik, selebriti, orang-orang kaya yang mengendalikan ekonomi dunia itu ada di situ. Dan mereka melakukan ritual yang mengerikan, satanisme dengan korban menungso. Sangat mengerikan. Di sini pentingnya jemaat digembalakan. Bilang sebelahnya, kamu gak bisa hidup sendiri. Gak bisa, saudara. Nah, di dalam Yohanes pasal 21, ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, engkau lebih tahu. Lalu Yesus berkata sampai 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Berapa banyak di sini yang mengasihi Yesus? Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Memimpin kelompok sel adalah bukti kita mengasihi Yesus. Kita nggak bisa mengasihi dengan mulut, nggak bisa. Kasih itu jangan dengan mulut, nggak ada artinya. Harus dengan action. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut feed my lamb. Artinya beri makan domba-dombaku. Tapi saya coba lihat dalam bahasa yang asli, nggak percuma belajar. Bosketa arnia mau. Ya. Boske, semua baca sama-sama. Ini bahasa Yunani, sudah belajar bahasa Yunani. 3. Bosketa arnia mau. Artinya apa? Rawatlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Kalau memberi makan saja belum memelihara, saudara. Saudara, hari ini merawat orang tua saudara itu berarti saudara sudah melakukan dari kata bosko, artinya memelihara. Tapi kalau saudara tinggal di luar kota, tiap bulan ngirimin uang buat makan mama papanya, itu baru feed my mother, feed my daddy. Tapi kalau saudara hidup dengan orang tua, itu saudara melakukan satu tindakan memelihara. Bosko dari kata kerja bosko artinya memelihara, merawat. Terutama yang luka, yang rentan, anak-anak. Seringkali orang tua sangat sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu berbicara dengan anak, kumpul dengan anak. Maka saudara, itulah alasan mengapa saudara bapak-bapak, ibu-ibu harus komsel supaya digembalakan lalu menggembalakan anggota keluarganya. Amin. Nah, maksudnya itu ya. Fungsi menggembalakan. Baca sama-sama 3. Tidak ada tempat netral di alam spiritual jika engkau tidak di dalam Tuhan. Engkau pasti dalam bahaya. Setuju ya saudara ya? Tidak ada di dunia ini sudah milih aku netral, aku gak Tuhan, gak siapa. Tidak ada saudara. Kalau saudara tidak hidup di dalam Tuhan hari ini, saudara sesungguhnya ada dalam bahaya, dalam ancaman. Tidak ada tempat netral. Saudara hanya bisa dikuasai oleh Allah atau dikuasai oleh roh jahat. Tidak ada tempat netral. Tidak bisa saudara.
Jadi kita mau atau tidak mau. Setelah ini saya berharap saudara tidak dicari untuk komsel. Saudara mencari komsel. Katakan amin. Saudara akan cari komsel terdekat. Di mana yang gak ada komsel? Aku pengen komsel. Karena tujuannya adalah saudara dirawat. Tujuan saya adalah supaya kalau saudara dalam kesulitan ada orang lain yang tahu. Kali-kali saudara tidak bisa makan, ada orang lain yang bisa kasih saudara makan. Oke, amin. Kalau saya kasih makan 1.300 orang nggak bisa, tapi kalau saya kasih makan 10 orang dalam komunitas saya bisa. Itu tujuan daripada komunitas. Mengapa harus komsel? Karena komsel bertujuan memuridkan orang percaya sesuai dengan amanat agung. Siapa yang ingat amanat agung? Pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Yang berikut apa? Ajarlah mereka. Di mana kita bisa belajar? Ya di komsel. Apa yang diajarkan kita kemudian di review kembali di dalam komunitas. Kita bisa tanya itu apa maksudnya. Dan kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi setelah ini semua orang cari tempat untuk bergabung dalam komsel. Tidak akan dicari karena ini untuk kepentingan saudara dan kepentingan saya. Pemuritan itu diajarkan, ajarkan mereka. Jadi saya mengajarkan para pemimpin. Para pemimpin mengajarkan orang-orang yang di bawah mereka. Yang di bawah mereka ini seperti sistemnya multi level marketing. Dan ini perintah langsung dari amanat agung. Amin, ajarkan mereka. Memang Tuhan yang memerintahkan. Kalau saudara nggak mau, ya saudara. Kalau kita pergi ke pantai, kita seringkali melihat ini namanya apa? Talut. Talut ya. Tahu talut? Ya, untuk mencegah apa? Ya, pengikisan pantai, oke. Ya, untuk mencegah abrasi air laut naik ke darat, untuk melindungi bibir pantai itu, oke ya, amin ya. Nah, komunitas sel ini memang dengan sengaja dibuat untuk proteksi saudara. Amin. Ada brother keeper, ada sister keeper, ada moms keeper. Ada mama-mama yang melindungi saudara, papa-papa rohani yang melindungi, kakak-kakak rohani yang mau take care dengan saudara. Sudah ada persoalan gak disimpan sendiri, gak stres sendiri. Saudara nunggu saya janjian dengan orang untuk bertemu. Dia bilang, tante ini penting sekali. Saya pengen ngomong lama dengan tante. Saya bilang tunggu saya cari hari. Setelah saya cari hari saya tawarkan, hari ini jam segini, aduh saya nggak bisa tante, saya baru ini baru itu. Bagaimana kalau besok antara jam ini sampai jam segini? Nggak bisa tante, saya ada pertemuan dengan keluarga di mana. Nah saya kemudian dalam hati sebetulnya bukan saya nggak punya waktu, kau tidak punya waktu, sama kan kita nggak ada waktu. Oke, amin, amin. Nah tapi saudara butuh seseorang untuk saudara curhat, untuk saudara melepaskan beban saudara. Karena apa saudara? Para ahli ilmu jiwa mengatakan 50% dari energi kita gunakan untuk apa? Untuk menekan ingatan akan masa lampau. Kalau 50% energi hanya untuk menekan masa lampau yang terjadi kemarin-kemarin, luka, itu. Maka saudara hidup cuma dengan 50% energi. Bilang sebelahnya, saya gak heran makanya kamu kelihatan kuyu. Karena seluruh hidupmu adalah menekan, ingin melupakan, ingin membuang. Sebetulnya bukan membuang, kau butuh seseorang untuk mendengar engkau. Menolong engkau untuk merilis semua luka, semua beban. Dan gereja menaruh pemimpin-pemimpin kelompok sel untukmu. Bilang saya mau. Sampai di sini saya mau. Saya butuh seorang brother keeper, sister keeper, mama's keeper. Butuh seorang mama yang rohani untuk saya bisa melepaskan beban-beban saya. Nah, melindungi dari apa?
Ya, yang jelas adalah daripada ajaran-ajaran sesat. Karena ajaran sesat itu dunia saat ini lebih parah, saudara. Lebih ngeri sekarang ini, saudaraku. Ya. Dan mempersiapkan saudara dan saya untuk get ready. Anytime Yesus muncul, kita itu siap. Berapa banyak di antara saudara yang memang benar-benar saya sudah siap ketemu Tuhan. Bisa melambaikan tangan saudara? Ya. Tidak semua ternyata. Yang lain masih berpikir nanti dulu. Anak saya belum besar. Tapi saudara tahu itu nggak bisa dinegosiasikan. Saudara siap nggak siap, Tuhan akan muncul. Dan sudah dari semua yang saya sebutkan tadi tentang bagaimana saudara, bagaimana infants. Saudara tahu infants ya, saya mau ngomong terus terang sampai nggak sampai hati. Infant, tahu infant? Baby yang masih, kalau saya nggak ngomong saudara juga pasti lihat. Jadi sosis, jadi barbecue, jadi apa. Dan itu menurut Alkitab. Waktu untuk bertemu dengan Yesus itu sudah sangat dekat. Pada waktu kapal Titanic mengalami karam kapal, ada sebuah kisah menarik di sana tentang seorang istri bangsawan yang keluar dari kabinnya, kamarnya. Sudah sampai mau naik ke perahu, tiba-tiba dia lari kembali ke kamarnya. Dia keluar, tasnya, dompetnya berjatuhan, diinjek-injek, hanya bawa apa? 2 jeruk di tangan. Kenapa itu? Karena memang yang dia butuhkan adalah jeruk. Dompet dan isinya, jam tangan emasnya, sepatu dari kacanya, gak ada guna sama sekali. Saya mau mengajar apa sih? Saya ingin mengatakan ketika kita tahu waktu untuk Tuhan sudah dekat, yang kita mau kejar tuh apa sayang? Yang kita mau kejar apa sekarang? Kita mengejar sesuatu yang maybe itu akan menjadi seperti tas, dompet yang kita jadinya diinjek, gak ada gunanya. Karena Tuhan bisa muncul suddenly, tiba-tiba dan saudara sayang sekali. Kalau saudara tidak siap, sayang sekali. Ada satu ayat di dalam, ini ayatnya enggak tuh, tapi ini ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Kita baca sama-sama ya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan engkau malang, miskin, buta dan telanjang. Ini untuk jemaat Laodikia. Nah saudara tahu ini pesan untuk 7 jemaat di Asia Kecil waktu itu. Namun kitab ini saudara memiliki nubuatan ganda. Di mana satu sisi ini berbicara tentang eskatologis, tentang akhir zaman, tentang saat ini. Artinya bahwa kita dapat belajar dari kitab-kitab ini. Bahwa jemaat di Laodikia mereka mengatakan aku kaya. Aku sudah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Buka di sana Wahyu pasal 3. Saudara-saudara tahu adalah hal terberat bagi saya adalah berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Yesus akan datang. Dan kebanyakan orang Kristen masih tidur saja. Pengajarannya itu keliru saudara. Oh, nanti saudara bukan saya mengatakan bahwa kita tidak butuh uang. Of course kita butuh uang. Buka saudara dalam pasal 3. Mulai dari ayat 14, benar Laodikia. Ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta,
telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi saya berusaha untuk membuat setiap orang ready anytime, kapanpun Yesus datang. Saudara, orang-orang di Laodikia mengatakan saya sudah kaya, saya sudah memperkaya diri saya tidak kekurangan apa-apa. But dari pihak Tuhan Allah melihat kamu tuh nggak ngerti, kamu itu miskin, kamu itu telanjang, kamu itu buta, kamu itu malang, kamu itu sungguh menyedihkan. Kok bisa saudara? Pada saat saya merasa tidak kekurangan apa-apa, tapi Tuhan Allah melihat dari atas dan mengatakan, oh how poor you are. Betapa miskinnya. Yang Yesus maksudkan miskinkannya apa? Miskin secara rohani. Jadi mengapa saudara harus ada di Komsel? Supaya saudara dikasih makan firman, supaya saudara diperlengkapi, saudara menjadi kaya di hadapan Tuhan. Supaya kamu membeli dari aku emas yang murni. Tidak ada istilah lain di dalam Alkitab tentang sesuatu yang dimurnikan kecuali firman Tuhan dan janji Tuhan. Amin. Jadi bisa jadi saya punya apa-apa, saya naik mobil, tapi kalau saya tidak kaya secara rohani di alam spiritual, itu saudara nampak telanjang sayang. Nampak tidak berpakaian. Jadi ini Tuhan yang katakan, saudara mari sekarang dandani kehidupan rohani saudara. Katakan amin. Amin. Beli dari aku emas yang sudah dimurnikan. Kenakan pakaian putih, perbuatan-perbuatan yang sesuai sebagai anak Tuhan, perbuatan benar, dan minyak. Saya kira orang Kristen harus penuh Roh Kudus, seperti Daud yang diurapi dengan minyak, dan Roh Tuhan berkuasa atas dia. Jadi ini pentingnya kita dimuridkan supaya dikenyangkan dengan firman, diajari, dilengkapi sehingga kita kaya. Lah terus gimana Bu Sarah? Saya ini sibuk, yang saya butuhkan adalah uang. Sayangku, engkau tidak mengerti. Kita tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Kalau saudara kejar Tuhan, Tuhan akan tolong saudara untuk menemukan cara-cara, jalan-jalan untuk menemukan uang. Tapi kalau saudara memburu uang, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, oleh memburu uang, siapa cinta uang tidak puas dengan uang. Kalau saudara memburu uang, saya pastikan saudara tidak akan pernah jadi orang yang puas. Jadi orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak pernah puas. Oke, amin. Punya rumah 1 mau 2. Punya mobil, mau mobil balap. Punya mobil balap, mau punya helikopter. Sudah itu jet pribadi, gak ada selesai saudara. Menurut saya orang paling malang di dunia adalah orang yang tidak pernah puas. Tapi orang puas itu orang paling bahagia. Kok bisa-bisa? Kalau saudara tidak bisa puas dengan Yesus Kristus, juga dengan apapun engkau tidak pernah puas. Oke, amin? Amin? Saudara harus hidup sedemikian rupa sampai saudara tidak lagi punya ide untuk hidup saudara. Dan biar ide Tuhan yang terjadi atas hidup saudara. Ini mahal sekali pelajaran ini. Ini dalam sekali. Saya mendoakan saudara, ada yang berdoa untuk renovasi rumahnya, itu adalah doa-doa yang baik. Tapi kalau saudara kenal kebenaran ini, mau renovasi mau enggak. Sebab kalau Tuhan tahu rumah itu harus direnovasi, Tuhan pasti kirim biayanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Benar. Sampai saudara tidak menginginkan apapun lagi.
Dan saya belajar sebagai guru, sebagai ibu. Saya bisa katakan kepada saudara, saya tidak punya pengejaran lain lagi di dunia ini. Rumah saya bocor, bocorlah. Saya paling telepon di rumah, tolong taruh kain supaya nanti kalau Pak Daniel lewat jangan sampai dia jatuh. Habis saya mikirin rumah bocor, orang peduli. Apa bagus rumah ya bagus. Tapi saya ingin melatih diri saya sehingga apapun lagi tidak akan membuat saya risau. Karena saya berjalan dengan Yesus Kristus. Hari Senin saya turun dari menara, Mbak Ambar duduk di sofa. Saya tanya, sudah sarapan? Belum. Saya bilangin, ikut aku sarapan. Dia berdiri dengan enggan sambil berkata, tapi aku nggak bawa duit. Saya bilangin, hey, kau berjalan dengan saya dan kamu mikir duit. Do you understand? Kalau saya ajak engkau, saya kira saya dengan Mbak Ambar duit saya lebih banyak dari Mbak Ambar. Kira-kira gitu ya. Saya bilang ikut sarapan. Tapi saya tidak bawa duit. Kamu jalan dengan aku, kamu mikir duit. Kalau saya jalan dengan Bu Simon itu enggak pernah mikir bawa dompet. Karena dia tidak izinkan saya bayar makanan. Saya bilang kamu jalan dengan saya, kamu mikir duit. Waktu saya berkata itu Tuhan berbicara kepada saya. Demikian juga selama kamu berjalan dengan aku, kamu tidak butuh khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu tidak sedang berjalan dengan aku. Amin. Saudara tahu gempa kayak gitu. Gempa goyang kayak gitu, saya meluk bantalku erat-erat. Nanti rumahnya rontok terserah. Ada Yesus. Amin. Hujan, angin, kencang. Saya nggak pernah mikir rumahnya mau rontok terserah Tuhan. Selama kita berjalan dengan Kristus. Jadi ini saudara, tujuan daripada pemuritan kita adalah supaya kita menjadi kaya secara rohani. Amin. Karena kalau sudah kaya secara rohani, lebih gampang kaya secara jasmani. Karena kalau belum kaya secara rohani, pasti jadi orang pelit saat dunia. Susah berbagi. Amin. Orang yang tidak kaya rohani pasti kelihatan pelit sekali. Sulit untuk berbagi. Karena selalu khawatir dan selalu merasa kurang, saudaraku. Baca sama-sama 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka semua berkumpul. Iya, bertekun dalam pengajaran. Sekali lagi pergilah ke Komsel. Mulai minggu ini saudara tidak dicari untuk Komsel. Saudara harus mencari Komsel. Harus bawa diri saudara, aku mau Komsel. Aku terlalu miskin secara rohani. Kalau ada orang masih chat saya dan tanya, tante saya butuh penguatan ayat apa ya? Waduh itu miskin banget. Tidak boleh ada jemaat Filipi kayak gitu, oke, amin? Nah, udah aku gak nanya Bu Sarah, aku tanya Pak Yuli. Jangan saudara. Kalau saudara nanya ayat itu artinya engkau terlalu miskin secara rohani. Harus Komsel supaya kaya secara rohani. Jadi kenapa pemuritan? Karena itu perintah, amanat agung. Itu menjadi jaring pengaman. Itu mempersiapkan umat Tuhan untuk mengalami rapture. Karena saya kepalaku terus mikir gimana caranya supaya kita ready ya. Nah, ini ayat ini baca sama-sama ya. 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara mungkin jarang mendengar khotbah akhir zaman di gereja lain. Kecuali di sini saya sering mengingatkan saudara. Karena saya ingin kita pergi bersama-sama, oke? Amin? Ya.
Pada waktu Yesus muncul kita pergi bersama-sama. Saya ingin berdiri dengan saudara di depan Yesus. Saya ingin kita benar-benar ready. Dan saudara tahu saya bergumul sungguh-sungguh. Dan Tuhan kasih saya ayat ini. Tapi saya masih belum yakin. Lalu saya ikut kelas eskatologi. Dan saya dapat ayat ini dari dosen saya. Bahwa ayat ini merujuk tentang janji Tuhan melindungi kita pada hari pencobaan. Karena apa saudara? Karena engkau menuruti firmanku. Katakan menuruti firmanku. Lebih keras lagi, menuruti firman. Mendengar saja belum. Apakah mendengar itu menuruti? Belum. Membaca firman apakah itu menuruti? Merenungkan firman apakah itu menuruti? Mendeklarasikan firman apakah menuruti? Menuruti adalah lakukan apa yang kau renungkan. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Lakukan apa yang saudara renungkan itu, lakukan. Just do it, just do it. Karena engkau menuruti firmanku, Tuhan bilang aku akan jaga engkau. Aku akan lindungi engkau. Di pasal 7 Wahyu tentang 144.000 orang yang dimeteraikan dari orang Israel. Dikasih meterai. Ini tentang mereka ya, tentang mereka. Dikasih meterai. Jadi di masa kesusahan besar itu mereka tidak tersentuh oleh antikris. Pasal 7. Pasal 7. Mereka tidak disentuh karena ada meterai itu. Di mana orang percaya, seharusnya orang percaya sudah mengalami rapture. Dengan ayat ini, Tuhan tahu bagaimana cara melindungi kita, oke? Komitmen kita adalah firman. Komitmen kita adalah ada di kelompok sel. Yang gak ngerti nanya, belajar praktek firman Tuhan. Dan kita siap kapanpun. Yang terakhir adalah komsel menjadi kesempatan untuk memenangkan jiwa. Ya, saudara temukanlah alasan paling kuat dan meyakinkan untuk hidup saudara adalah karena Injil. Mau karena apa saudara? Karena anak saya belum besar. Saudara kita Kak Heru itu pergi anaknya masih kecil-kecil. Tuhan aku mau hidup lagi karena anak saya belum menikah, orang urusan. Ada yang anak masih kecil dia sudah pergi. Tapi kau sudah bilang, aku hidup karena Injil. Alasannya paling kuat, engkau hidup demi Injil Yesus Kristus. Amin. Temukan alasan. Jadi komsel di rumah saudara itu nanti tetangga. Kan misalkan oh ada ulang tahun, datang. Siapa lagi? Bojone yang ora tahu ke gereja, melu. Anak yang ora tahu ke gereja, ikut. Itu maksudnya. Sedulure yang pas datang namu di rumah, melu komsel. Eneng mangan-mangan senang dengar firman Tuhan. Dengan cara itu kita memenangkan orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah. Penginjilan berhasil. Komsel berhasil, penginjilan berhasil. Ya. Satukan kami, bangkit berdiri. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Seperti kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi ya saudara, komsel. Amin. Yang belum komsel, yang sudah komsel, yang tidak angkat dan turun tangan. Ya, saudara putuskan saya mau komsel. Yang kedua, ingat seseorang Amin. yang harus dibawa kepada Tuhan. Mungkin anggota keluarga saudara
Saudara, apa engkau bisa menikmati surga kalau tahu saudara kandungmu itu masuk neraka? Hah? Masih happy di surga? Semoga tidak bisa melihat neraka dari surga. Kalau enggak kasihan sekali ya. Oke, nyanyi sama-sama, kita berdoa ya. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sepikir. Amin. Biar kehendakmu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Saudara bisa berpikir tentang seseorang yang saudara mau ajak di komsel. Saudara juga bisa punya ide membuka rumah saudara untuk komsel. Saudara juga bisa punya ide mengumpulkan beberapa orang untuk saudara jadi PKS bagi mereka. Bapa, hamba telah selesai berbicara. Hamba berdoa Roh Kudus menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kami menjadi pelaku dari firman. Supaya dengan demikian kami berbahagia. Bahwa yang sangat kami butuhkan hari ini bukan mengejar dunia, tapi mengejar hadirat-Mu di hidup Amin. kami. Kehendak-Mu itu sudah yang terbaik. Apapun kebutuhan kami, kalau Engkau tahu itu penting untuk kami, Engkau pasti memberikannya dalam Amin. waktu yang tepat dan dalam cara yang tepat pula. Berbicara kepada kami waktu duduk, waktu dalam perjalanan, waktu berbaring, bahkan taruh kebenaran ini dalam mimpi kami sampai kami melakukannya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Sangat diberkati Amin. siang hari ini. Amin. Kami bersyukur karena kita semuanya ada dalam komunitas sel. Gereja ini punya banyak sekali komunitas sel. Kita tinggal cari pasti ada. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. ya. Saat ini adakah dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini? Ada mungkin? Tidak ada ya. Amin. Puji Tuhan, semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kami Tuhan, memelihara keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan setiap persembahan ini. Biarlah boleh menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh persembahan kami dengan rasa ucapan syukur dan bersukacita. Semua yang percaya katakan amin.
sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami sungguh-sungguh menikmati waktu ibadah pada siang hari ini Tuhan. Amin. Bersama umat-Mu di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih untuk taburan firman-Mu Amin. yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk Bu Sarah yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan melindungi kemanapun Amin. beliau melayani-Mu Amin. Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan untuk beliau Amin. dan juga untuk seluruh keluarga besarnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka dimanapun berada. Amin. Bapa yang ada di surga, bersama dengan umat-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kota kami. Kami bersyukur untuk kota di mana Engkau sudah menempatkan kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehidupan, untuk keamanan yang Engkau berikan atas kota ini Tuhan. Kami menolak segala bentuk intervensi atas umat-Mu di tempat Dalam ini nama Tuhan. Yesus. Dan kami mematahkan segala intimidasi, segala kesulitan, segala hal-hal yang mengganggu dalamnya keamanan di kota ini. Dan kami juga berdoa siang ini untuk wakil bupati kami yang telah Engkau panggil. Kiranya Tuhan menguatkan keluarganya. Tuhan memberkati apa yang telah beliau lakukan atas kota ini Tuhan. Sehingga apa yang dituainya, apa yang sudah ditaburnya akan dituai oleh keluarganya. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau Tuhan yang akan membantu mereka di ranjangnya, di tempat tidurnya. Engkau akan memberikan pemulihan untuk sakitnya sehingga mereka bisa sembuh kembali. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang boleh merawat mereka. Berikan mereka kekuatan, kesabaran. Curahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka butuhkan, mereka akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga untuk berdoa untuk jemaat-jemaat yang sekarang sedang dalam masalah. Kiranya Tuhan memberikan mereka terobosan-terobosan di dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sudah merencanakan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal atas setiap kami. Bapak, sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini. Bukankah Engkau yang memagari setiap kami Tuhan. Di rumah kami, juga segala harta benda kami. Apapun yang akan kami kerjakan, kami percaya Engkau akan memberkatinya. Dan berkat apa yang sudah Engkau berkati Tuhan, akan terberkati selama-lamanya. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.